Ini kemana nih anunya nih? Ini di mana ini? Masuknya di mana? Dimasuknya di mana? Ke situ, ke situ. Ini kemana? Kamera udah di belakang. Ini. Kita dulu bukan. Ini geser. Yang kumat geser. Yang kumat geser. Langsung, langsung. Kumat geser. Langsung. Dulu ya, Bu. Dulu, Bu. Bu, ke situ, Bu. Bu, ke situ, Bu. Yuk. Bawah. Biar tenang dulu, teman-teman media sudah jangan gambar bagus semua dulu. Oke, sebentar. Gimana? Oke, sini. Saya bantu dulu metro sebentar. Gimana gambarnya udah oke semuanya? Oke. Ya, networknya sebentar dulu. Ya, oke. Boleh. Ayo cek mic dulu semuanya. Sini, bantu teman-teman. Boleh. Ya. Sebentar ya. Oke. Boleh. Ya. Oke, silakan Kominfo. Ya, terima kasih teman-teman wartawan. Saya senang sekali sore hari ini bisa langsung Kementerian Transmigrasi bersama Pak Gubernur Transmigrasi, Pak Idil Negara, dan juga Pak Wakil Menteri, Pak Yoga, dan para pejabat di Kementerian Transmigrasi ini. Ini adalah kunjungan pertama. Kita tahu bahwa baru 2 hari kami dilantik dan diberikan amanah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa memimpin sejumlah pos kementerian, dan saya sendiri mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, di mana ada 5 kementerian teknis yang ada dalam koordinasi kami. Di antaranya adalah Kementerian Transmigrasi. Oleh karena itu tentu penting bagi saya untuk segera turun ke lapangan. Saya ingin mengenal secara langsung bukan hanya struktur tetapi juga orang per orang, karena saya meyakini leadership itu tentang hubungan yang baik antara elemen-elemen organisasi, antara pemimpin dengan yang dipimpin, termasuk juga sinergi dan kolaborasi bisa dibangun dengan seringnya kita bertemu. Pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin dengar langsung pemaparan dari Pak Menteri dan juga Pak Wamen tentang kondisi awal, karena yang paling penting di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama setelah dilantik adalah mempelajari tugas pokok. Tentu ini juga inline dengan apa yang menjadi visi misi dari Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau ingin Indonesia semakin maju dan tidak ada yang tertinggal. Pembangunan ekonomi harus berkeadilan dan juga berkelanjutan. Kita ingin saudara-saudara kita dimanapun berada, daerah-daerah atau wilayah-wilayah Indonesia juga tidak ada yang sangat timpang pembangunan ekonominya, kesejahteraannya antara Jawa dengan non-Jawa, termasuk Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, Kementerian Transmigrasi secara khusus dihidupkan kembali, dipisah dari desa dan daerah tertinggal. Ini bukan tanpa tujuan.
karena beliau punya tujuan ataupun punya visi agar Kementerian Transmigrasi ini bisa membantu mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan, termasuk diantaranya kawasan Indonesia Timur, agar bisa direncanakan dan dijalankan program-program transmigrasi. Saya dengar tadi Pak Menteri juga tadi pagi mengatakan bahwa transmigran itu adalah patriot, karena memang harus ada keinginan dan juga kesadaran bahwa dengan berpindah ke suatu daerah yang membutuhkan kehadiran bukan hanya secara fisik tapi juga skills, keterampilan dan juga pengalaman-pengalaman tertentu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah. Saya rasa itu sudah menjadi semangat kunjungan kali ini. Begitu. Pak, ini dalam bentuk konkretnya seperti apa sih Pak nanti di rencana Bapak gitu, gambaran untuk transmigrasi, Kementerian Transmigrasi sendiri mewujudkan si infrastruktur ini gitu, karena kan awalnya memang dia masuknya bukan karena infrastruktur begitu Pak, terus tiba-tiba ada Kemenko ini dan masuk. Ya, infrastruktur itu luas dan meliputi banyak aspek. Kita ingin pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah juga bisa menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru atau memperkuat apa yang sudah ada. Banyak sekali sebetulnya daerah-daerah potensial yang sulit berkembang karena infrastruktur atau fasilitas publiknya tidak memadai, tidak mendukung terciptanya produktivitas, apalagi daya saing. Nah, yang kita harapkan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Perumahan Rakyat yang semua ada dalam, termasuk Kementerian Perhubungan misalnya, termasuk ATR BPN, ini bisa mempercepat proses transmigrasi sehingga orang juga yakin berpindah tempat itu bukan hanya mengembara tanpa tujuan, tetapi justru ada kejelasan, ada kepastian. Karena disiapkan infrastruktur yang mendukung bukan hanya kehidupan tapi juga pekerjaan dan produktivitasnya. Jadi ini penting sekali. Itulah mengapa hadirnya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang baru ini saya rasa dengan tujuan untuk segera mengintegrasikan berbagai upaya yang tadi penuh dengan tantangan dan kompleks. 100 hari kerja Mas. 100 hari kerja Mas. 100 hari kerja tentu tidak bisa saya jelaskan di hari kedua ini. Saya sedang merapikan terlebih dahulu. Nanti pada saatnya saya akan laporkan dan saya akan sampaikan kepada publik apa saja yang menjadi target-target pencapaian jangka pendek. Kita tahu ada teori quick wins atau 100 hari kerja ini pertama untuk segera menuntaskan apa yang sedang berproses hari ini. Saya juga harus mengetahui baseline-nya di mana. Makanya tadi saya baru bertemu dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan misalnya sebagai Menko Maritim dan Investasi sebelumnya dan juga cukup banyak mengelola berbagai proyek strategis nasional. Saya ingin belajar sekaligus mengetahui sampai di mana progres ini semua. Ditambah tentunya saya satu persatu ingin mengetahui laporan dari menteri-menteri teknis, apa saja menjadi kendala atau tantangan di lapangan. Sehingga dengan demikian kita carikan solusinya. Jangka pendek harus kita tuntaskan, tapi jangka menengah dan panjang tentu harus kita benar-benar integrasikan dengan Astacita, dengan program-program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto selama masa kampanye dan juga diperkuat dalam berbagai arahan-arahan beliau selama ini. Baik, berkantor di mana? Transmigrasinya di IKN. Kenapa? Berkantornya di mana? Pengen kantor di mana Mas Ahaye? Kantornya? Iya. Tadi saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesnek, Pak Prasetyo, bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati gedung atau kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ. Puas panen, puas Mas. Pak, izin puas panen. Puas. Oh, kita jangankan di situ, dimanapun kita siap untuk. Mas Ahaye, izin tanya terkait pengembangan infrastruktur, fokus Pak Prabowo ada di wilayah Indonesia bagian mana dan jenis infrastruktur apa yang rencananya akan dibangun ke depan Pak? Iya, jadi sekali lagi infrastruktur menyeluruh, tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas 1, 2, dan 3-nya, tetapi yang jelas kita lakukan secara berimbang.
tidak boleh infrastruktur hanya untuk sebagian kelompok saja, karena kita tahu justru yang menjadi sendi utama bagi masyarakat kita adalah ya bagaimana kita meningkatkan sektor-sektor pertanian kita. Apalagi beliau punya visi swasembada pangan, swasembada energi, dan jangan lupa bahwa beliau juga sangat concern, sangat menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi artinya pembangunan infrastruktur menunjang sektor pendidikan, sektor pelayanan publik, pelayanan kesehatan, termasuk juga peningkatan kesejahteraan, artinya ekonomi rakyat, termasuk para pelaku UMKM, itu bisa semakin berdaya. Artinya infrastruktur bukan hanya megah yang besar-besar, yang monumental, tapi juga infrastruktur desa untuk bisa membantu para petani kita, nelayan kita juga lebih produktif. Mas, isu lain pernikahan sendiri bagaimana? Mas, nanti dulu ya, nanti dulu acara dulu ya. Yuk, mohon maaf, mic-nya Mas. Makasih. Yuk, kita tinjau ke lantai 2. Yuk, ninjau yuk. Jalan yuk. Halo. Ya, semuanya sehat ya. Berapa lantai ini, Bang? 4. Oh, 4 lantai. Ada rooftop. Halo. Kalau mau saya mau di rooftop ya. Siap. Jadi yang desa di sebelah sebelah sini tadi ya? Ya. Ada Pak Yandri di sana. Bapak izin sebenarnya tata usaha Bapak. Ya, Ini PU. Kayak ini satu. Oke. Wah, ini seru nih kayaknya madingnya nih. Oke ya, lanjut ya. Ayo. Ini kayaknya bodybuilding juga deh. Siapa? Ya. Halo. Kabar? Kok banyak perempuannya? Ya, mayoritas kayaknya ya. Mayoritas juga laki-laki. Ganti Pak. Oh, kita terimanya ya. Oh iya. Saya foto juga dong. Buka dulu. Itu kita ajaknya ke sana. Diajaknya ke sana. Sos yang ngajak ke sana. Pak, pertanahan Pak. Bapak izin pertanahan Pak, ada pertanahan Pak. Advokasi pertanahan Bapak izin. Di mana? Di sebelah sana Bapak, satu ruangan di Bapak. Di mana Mas? Ada staf-stafnya nanti siapa Bapak. Ini mau diajak ke pertanahan katanya Pak Menteri. Oh, di mana? Katanya mau minta foto pertanahan. Iya, iya.
Gimana? Ini Pak. Advokasi pertahanan Menteri. Sini aja kamu, sini kamu. Ya, kamu aja. Ya. Boleh, ayo. Satu, dua, tiga. Nggak ternyata. Satu, lagi Pak. Satu, dua, tiga. Ya. Ayo. Oke. Ya, makasih. Terima kasih ya. Mari. Aduh, makasih ya, Dio. Jadi teriakin. Bapak juga sukses, Pak. Ya, terima kasih Halo Sini. Berarti pasti di sini kita. Ayo. Kalau gitu ya. Oke. Mana masih ya? Ini warna kuning nih apa nih? Oh, berapa lama Ibu di sini, Bu? Tahun, Pak? 7 tahun. Oh, hebat. Sabar ya, sabar. Sudah sebagian di luar. Kekurangan dia. Ini kalau ada yang tanya, siapa mau ngobrol? Jangan bahas tukin. Apri. Silangan biar meroket. Ini apa nih? Satu pangan. Konsolidasi dan adaptasi. Ya. Oh, oke. Ini kabar. Ya. Berapa orang yang kerja di ruangan ini? Ada 12. Ada 12. Urusan apa nih jadi ini? Kita konsolidasi dan adaptasi lingkungan. Salah satunya satu pangan, satu kerja, sampai lebih dengan Sekarang lagi fokus Sulawesi ya? Iya, di Sulawesi itu sudah produk profil mitigasi sama videonya. Di berbagai daerah? Iya. Oh. Kita dengarkan langsung. Terima kasih. Oke. Apa? Selfie boleh ya? Selfie boleh. Boleh. Siapa yang ambil? Sini HP-nya, sini HP-nya, sini HP-nya. Oke. 3, 2. Oke. Mohon izin Bapak, satu HP nanti keluar. Salam transmigrasi. Salam. Izin lihat kamera 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih.
Pak, izin teman-teman pada mau foto juga. Gimana kita dapat? Oh, tapi maksudnya itu paling selamat membawahi itu. Ada masih nunggu. Oh, oke. Bentar ya. Ya, bentar ya. Saya kasih tahu. Ke atas ya. Ada kita ada bagus ini.